Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini, Mimin akan menspoilerasikan sebuah film action Jepang yang berjudul Jigen Daisuke. Jigen Daisuke, seorang penembak ulung legenda dari dunia bawah. Dia sudah melanglang buana menyelesaikan tugas berbahaya dari seluruh dunia. Suatu hari, pistol kesayangannya rusak, membuatnya terpaksa pulang ke tanah kelahirannya, yaitu Jepang. Tapi itu tak sengaja membuatnya berhadapan dengan penguasa kota yang ada di sana, yang juga melibatkan anak-anak kecil sebagai korbannya. Saatnya sang legenda itu membuktikan kehebatannya. Pria ini sangat cepat, mematikan dan sangat berbahaya. Dibintangi oleh Tetsuki Tamayama, Kotaka Maki, Chiharu Yaguchi, Yoko Maki, dan Yasukaze Motomiya. Oke, dengan tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka pada suatu malam, pada suatu tempat di Polandia. Seorang pria berjalan di kegelapan malam, bertemu seseorang untuk berduel dengan pistol. Pria ini bersiap melemparkan sebuah koin. Mereka pun mulai memegang pistol masing-masing. Ini adalah duel adu cepat menembak. Koin pun dilempar ke udara. Pistol pun meletus di kegelapan malam, dan pria bertopilah yang menang. Saat yakin musuhnya telah tewas, dia pun pergi. Namun sesaat kemudian, musuhnya pun bangkit kembali dan memanggil namanya. Lalu pria ini pun kembali menembak. Dan dia sangat yakin ada yang salah dengan pistolnya. Pria ini bernama Jigen Daisuke, seorang penembak jitu dan ahli senjata, seorang legenda dari dunia bawah. Daisuke merasa ada yang salah dengan pistolnya. Setelah itu dia pergi ke Meksiko. Daisuke menyelidiki apa yang salah dengan pistolnya. Dia mencoba menembak dengan Combat Magnum revolver andalannya, dan tembakannya kembali meleset. Lalu Daisuke kembali menembak dengan pistol yang lain. Kali ini semua tembakannya tepat sasaran. Daisuke semakin yakin ada yang salah dengan pistol andalannya. Dia meminta tolong agar senjatanya diperbaiki. Setelah memeriksa, ternyata semuanya sempurna. Orang ini tidak menemukan ada yang salah. Lalu dia menawarkan koleksi pistol yang dia punya. Tapi Daisuke menolak dan pergi dari sana. Sebelum Daisuke pergi, ahli senjata itu memberitahu jika ada seorang pembuat senjata terhebat yang ada di kota Daigyogai yang ada di Jepang. Lalu Daisuke terkenang memori lama, karena ia telah lama meninggalkan negara kelahirannya itu. Lalu Daisuke pun kembali ke Jepang dan menaiki taksi menuju kota Daigyogai. Dia dilarang merokok di dalam mobil, dan sopir itu menawarkannya permen. Kota Daigyogai, kota yang dipisahkan oleh selat dari kota Tokyo. Sebuah kota bekas kota industri yang sekarang dihuni para pendatang dan penjahat dari seluruh Jepang. Sesampainya Daisuke pada suatu tempat, para wanita penghibur sibuk menawarkan diri kepadanya. Daisuke lalu berhenti pada seorang wanita yang ada di sana, yang sempat menyapanya. Lalu Daisuke bertanya, di mana alamat bar Yamatomi? Lalu PSK yang diketahui bernama Yuri ini menunjukkan arah jalan menuju bar Yamatomi. Lalu Daisuke memberikan tips, tapi Yuri menolak dan berkata kebaikannya tidak untuk dibayar. Sesampainya di bar tersebut, Daisuke menemui informan yang bernama Kinzo. Karena Daisuke sudah lama tak pulang ke Jepang, lalu Kinzo menceritakan sejarah kota Daigyogai atau sebuah kota dunia bawah. Sebuah kota yang dijadikan pelarian para penjahat dan para gelandangan. Kota ini telah beralih penguasanya. Kinzo sangat yakin dengan kemampuan Daisuke yang melegenda. Dia meminta tolong agar Daisuke jangan membuat masalah di sini. Dia sudah memberitahu pengurus kota bahwa Daisuke adalah tamunya. Dia akan aman. Mendengar hal tersebut, Daisuke hanya tersenyum. Dan Kinzo juga memberitahu alamat si ahli senjata yang dicari Daisuke yang bernama Chiharu Yaguchi. Dulu memang dia membuat senjata dan menjualnya ke penguasa yang lama. Lalu Kinzo menunjukkan gedung penguasa kota. Tak disangka penguasa sekarang adalah seorang wanita. Dia mengumpulkan semua tentara bayaran dan para asasin untuk bekerja di bawah perintahnya. Kemudian, Kinzo pun memberikan alamat Yaguchi. Sekarang, dia telah pindah ke pusat kota dan membuka toko jam. Esoknya, Daisuke mendatangi alamat si pembuat senjata. Tapi dia ragu ketika melihat toko jam kecil yang dijaga oleh dua orang lansia. Daisuke pun masuk. Dia mencari orang yang bernama Chiharu Yaguchi. Ternyata, nenek tua inilah orangnya. Dia tiba-tiba menyebutkan detail merek dan tipe jam yang dipakai Daisuke.
dan bertanya apakah Daisuke ingin memperbaiki jam tangannya. Daisuke menjawab ia ingin memperbaiki benda yang lain. Chiharu langsung sadar. Ia lalu meminta teman lansianya untuk pergi mengantar barang. Ia lalu menunjukkan pistolnya. Chiharu pun langsung tahu dia adalah Jigen Daisuke, penembak jitu dan ahlinya menggunakan senjata yang melegendaris. Karena hanya Daisuke yang memakai pistol jenis Combat Magnum Revolver tipe ini, Daisuke mengatakan ada masalah di pistolnya. Lalu Chiharu memeriksanya. Dia berkata tak bisa memperbaikinya dan dikarenakan dia sudah pensiun. Kini dia hanyalah tukang jam biasa. Daisuke pun tak memaksa dan meninggalkan tempat itu. Di sebuah rumah penjagalan di Jepang, seorang preman yang bernama Yuya sedang dihajar dan dipukuli dengan brutal. Tiba-tiba, ia diselamatkan oleh pacarnya yang bernama Kyoko. Mereka sedang mencari seorang anak yang hilang, dan ternyata disekap di sana. Mereka akhirnya menemukan anak yang dicari, dan anak perempuan ini bernama Oto. Di sebuah rumah di pinggir pantai, mereka sudah kembali membawa anak itu. Ternyata, Oto adalah anak perempuannya Kyoko yang diculik. Terlihat mereka terlibat pertengkaran. Kyoko sangat kecewa, ternyata pacar barunya Yuya ingin menjual anaknya. Dia ingin menjemput anak ini besok, tapi Kyoko, si ibu, tak tega. Daisuke sedang berada di kamar hotelnya. Dia masih mencoba-coba pistolnya, tapi tetap tak menemukan kerusakannya. Lalu dia membuka buku catatan. Dia akan menemui seorang informan. Sekarang Daisuke berada pada sebuah klub, tempat orang-orang bermain Go. Daisuke tertarik pada jam milik si informan ini yang bernama Yasuharu. Yasuharu mengatakan jika jam miliknya hanyalah tiruan, dan saking hebatnya jam itu bahkan lebih bagus dari yang asli. Yasuharu mengatakan ini buatan Chiharu. Nenek tua itu merupakan tukang jam terbaik. Meski buatannya sangat bagus dan lebih otentik dari aslinya, semua orang tetap mencapnya jika buatannya hanyalah tiruan. Dia dikucilkan dari kalangan atas, namun diterima baik di kalangan bawah di kota Daigyogai. Lalu, Daisuke mencoba membayar jam milik informan ini, tapi dia menolak. Lalu, Daisuke berinisiatif menantang Yasuharu bermain Go, dengan mempertaruhkan uang dengan jam miliknya. Dan tentu saja Daisuke kalah. Lalu Daisuke kembali menemui Chiharu. Kali ini dia ingin Chiharu memperbaiki jam miliknya. Ternyata Daisuke juga seorang kolektor jam antik. Dia memuji karya nenek ini. Tak ada orang yang sehebat dia. Lalu tiba-tiba anak perempuan tadi yang bernama Oto masuk ke toko, menyerahkan jam tangan yang sudah rusak. Chiharu bertanya, di mana anak ini mendapatkannya? Tapi Oto tak menjawab. Chiharu langsung menyadari jam tangan itu milik seorang PSK yang bernama Kyoko. Sementara itu, di sebuah gedung yang megah, ada sebuah mobil mewah yang datang. Supirnya membuka pintu dan menuntunkan kursi roda. Wanita ini memakai kaki palsu. Wanita ini adalah penguasa kota Daigyoga yang baru, bernama Adele. Dia mendatangi markas Yakuza Hero. Sesampainya di pintu utama, anak buah Yakuza yang berjaga menghentikannya, dan si sopir itu disuruh menunggu di luar. Pintu pun dibuka, ada orang yang disiksa di dalamnya. Ternyata itu adalah Yuya, dan ini adalah pemimpin Yakuza Hero. Ternyata Yuya berniat menjual anak itu kepada Hiro, tapi Hiro marah. Bisnisnya tak pernah melibatkan anak kecil. Ternyata tempat penyekapan kemarin adalah tempatnya Adele untuk menampung anak-anak yang dia culik dari panti asuhan untuk menjadi pekerja pembuat narkoboy. Bos Yakuza ini marah, cara Adele menculik anak-anak itu sungguh hina, dan si bajingan Yuya inilah yang menceritakan kejahatan Adele. Lalu bos Yakuza ini berkata dia terlalu berani memasuki wilayahnya. Lalu semua anak buah Hiro mengepung Adele. Wanita ini masih tenang. Dia dengan santai melepas kaki palsunya. Bos Yakuza ini menawarkan dia boleh meneruskan bisnis narkoboynya, asal tidak melibatkan anak-anak. Dan hasil keuntungan dibagi dua, 50% untuk Yakuza Hero, maka bisnisnya akan aman. Adele ternyata menyembunyikan pistol di kaki palsunya. Dengan sangat cepat, wanita ini mulai menembak. Semua anak buah Hiro satu persatu tumbang dengan kehebatannya. Wanita ini ternyata memiliki skill yang tidak biasa. Kemampuan bersenjatanya sangat gila. Sementara, di luar semua penjaga telah dihabisi oleh supir Adele yang bernama Takeshi Kawashima.
Orang ini adalah pengawal setianya Adele, yang kemampuannya juga tak main-main. Di dunia bawah, dia juga dijuluki assassin berwajah 1000, karena orang ini juga punya kemampuan merubah wajahnya sesuai dengan wajah orang-orang yang telah dihabisinya. Lalu Adele pun memerintahkan cari gadis kecil itu sampai dapat, karena dia donor darah yang cocok untuk memproduksi narkoboy terbarunya. Lalu Kawashima pun bertanya kepada Yuya yang masih hidup, di mana anak perempuan itu. Kembali ke toko jam, masih ada Daisuke dan Oto si gadis kecil itu di sana. Chiharu pun memulai bercerita. Dulu ada seorang PSK yang bernama Kyoko yang sedang hamil, memintanya untuk membuatkan sebuah pistol. Bosnya ingin dia aborsi agar dia bisa terus bekerja. Dia ingin menghabisi bosnya itu, tapi Chiharu menolak karena dia tak ingin Kyoko tewas berhadapan dengan bosnya. Chiharu pun berbohong jika stoknya sudah habis. Lalu dia memberinya jam tangan ini kepadanya dan berjanji suatu hari Chiharu akan menolongnya. Daisuke menanggapi lain, kenapa seorang wanita yang kehilangan anak meminta bantuan dengan mengirimkan seorang anak perempuan ke sini. Berarti dia dalam kesulitan yang serius. Lalu Chiharu meminta Daisuke untuk menolongnya, tapi Daisuke menolaknya karena dia tidak suka anak kecil. Setelah Chiharu berjanji akan memperbaiki pistolnya, pria ini akhirnya setuju. Sebelum berangkat, Chiharu membawa Daisuke ke tempat rahasianya. Dia meminjamkan Daisuke pistol buatannya. Daisuke sangat terkesan dengan senjata buatan nenek ini. Chiharu bertanya, kenapa Daisuke seorang pakar penembak harus menggunakan pistol Magnum Combat, padahal dia bisa menggunakan semua jenis pistol yang ada di dunia. Secara dia adalah ahlinya menggunakan senjata. Lalu Daisuke menjawab, itu pistol pertamanya. Walaupun Daisuke bisa menggantinya, tapi dia tidak bisa menghilangkan kenangannya. Lalu Daisuke bersama Oto menuju ke tempat Kyoko. Daisuke kesal karena Oto berjalan sangat lambat. Anak ini juga tak bisa bicara, jadi sulit untuk berkomunikasi. Daisuke memberinya permen, tapi dia juga tak mau. Akhirnya, Daisuke meminta Oto untuk menulis warna kereta yang dia tumpangi sebelumnya. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan. Selesai menaiki kereta, mereka pun menyambungnya dengan bis berwarna merah, menuju pantai Yamanora. Karena kasihan melihat anak ini kepanasan, Daisuke pun meminjamkan topinya. Akhirnya mereka pun tiba di gudang persembunyian Kyoko. Daisuke meminta Oto untuk menunggunya di luar. Daisuke pun masuk. Dia melihat Kyoko sudah dalam keadaan mengenaskan dan tak bernyawa. Daisuke menyadari jika luka itu masih baru. Daisuke pun langsung mengetahui musuh masih ada di dalam ruangan sedang mengawasinya. Tiba-tiba Oto masuk dan shock melihat keadaan Kyoko dan langsung teringat masa lalunya yang membuatnya trauma. Daisuke langsung membawanya pergi dari tempat itu. Setelah Daisuke pergi, musuh yang tadi bersembunyi pun keluar. Seorang bertanya, kenapa tidak dihabisi? Lalu Kawashima pun berkata kepada anak buahnya, itu adalah Jigen Daisuke, si legendaris. Menghadapinya secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Lalu Kawashima menyuruh anak buahnya mengikuti kemana Daisuke membawa anak perempuan itu. Di kediaman penguasa kota Daigyogai, didatangi seorang bos mafia. Dia ingin melihat produk narkoboy Adele yang terbaru. Adele pun menjamin produk kali ini kualitasnya sangat tinggi, yang mampu memberi halusinasi tingkat tinggi, yang bisa memperlambat penuaan. Dan Adele memberi bukti. Itu adalah daftar buronan Interpol 20 tahun yang lalu. Dan itu adalah dirinya. Sekarang umurnya sudah 52 tahun. Adele berkata, ia tak perlu membayar uang untuk pasokannya. Tapi bawakan saja dia klien pejabat, pengusaha, dia akan menjadikan mereka tergantung dengan narkoboy terbarunya. Dan bos mafia ini setuju. Lalu tiba-tiba Kawashima datang melapor. Gadis itu sekarang bersama Jigen Daisuke. Dia tidak bisa membawanya. Adele mengerti, orang itu susah dihadapi. Mereka akan menyiapkan rencana baru. Sementara itu Oto sedang tidur, ditemani oleh Chiharu. Lalu tiba-tiba gadis kecil ini mengigau dan mengatakan sesuatu. Jelas gadis kecil ini mengalami trauma berat di dalam hidupnya. Chiharu pun mengatakan kepada Daisuke, Oto bukannya tak bisa bicara. Dia mengigau dan bicara dalam tidurnya. Daisuke menyimpulkan gadis kecil itu pasti mengalami hal yang sangat mengerikan di dalam hidupnya. Dan akhirnya trauma dan tak berani bicara. Chiharu ingin membawa Oto ke kantor polisi. Tapi Daisuke melarangnya. Dia ingin tahu apa hubungannya Oto dengan Kyoko. Ketika Kinzo sedang duduk santai, lalu dia didatangi Kawashima dengan wajah yang berbeda. Dia dibawa ke pabrik tua dan ditanyai di mana keberadaan Jigen Daisuke.
Kinzo tak mau menjawab. Kinzo sebelum kehilangan salah satu tangannya juga seorang asasin terkenal. Kinzo mengejek Kawashima, pengecut yang bersembunyi di balik wajah-wajah yang berbeda. Kinzo mencoba melawan, tapi dengan curang Kawashima mengalahkannya. Dan ternyata Yuri si PSK adalah pacar gelapnya Kawashima. Dia mengkhawatirkan Kawashima yang sering terluka sejak Adele menjadi penguasa kota yang baru. Tiba-tiba lonceng penguasa berbunyi, dan semua penduduk kota Daigyogai memberi hormat. Yasuharu sedang bermain Go di klubnya. Tiba-tiba telepon berdering, dan itu panggilan untuknya. Orang di seberang ingin tahu di mana lokasi Daisuke, tapi Yasuharu tak menjawab. Esoknya, Daisuke turun ke tempat ruang rahasia Chiharu. Dia menemukan catatan tentang pistolnya, pistol yang sangat langka. Dan Daisuke tanpa sengaja mengganti suku cadang yang tak kompatibel dengan pistolnya. Sekarang, ia harus lebih peka dan lebih perhatian dengan pistolnya. Lalu terdengar suara dari atas. Ternyata Otto mencoba keluar dari sana. Daisuke mencoba mengejarnya. Daisuke berkata, dia harus menunggu nenek itu kembali. Dia berniat menolongnya. Saat mau berbalik, ternyata semua pemilik toko di sana sudah berada di belakangnya. Ternyata nenek Chiharu mengatakan Daisuke adalah keponakannya dan Otto adalah putri Daisuke. Dan semua orang menyambut Otto dengan mengajak makan dan juga menyambut Daisuke. Chiharu datang ke pusat kota Daigyogai untuk menyelidiki asal-usul Otto. Ia mencari Yuri si PSK. Ternyata Yuri adalah kenalannya dan pasti mempunyai banyak info. Chiharu memberitahu Yuri bahwa Kyoko sudah meninggal. Mendengar ini, Yuri sangat terkejut. Dia memang telah lama tak bertemu dengannya. Lalu Chiharu bertanya, apakah Kyoko mempunyai hubungan kerabat dengan seorang gadis kecil? Yuri yang juga bingung, tahunya Kyoko sekarang bersama pacar barunya. Tiba-tiba Adele sudah berada di depan rumah Yuri. Dia sangat terhormat, Chiharu mau berkunjung ke kotanya. Dia tahu dahulu Chiharu lah yang membuatkan senjata untuk penguasa yang lama. Dia juga menawarkan bisnis kepadanya. Tapi di sini Chiharu menolaknya, karena dia sudah pensiun. Adele tak ingin memaksa, dia mengerti dan segera pergi dari sana. Daisuke sudah pulang ke tempat Chiharu. Dia ingin membaca tulisan Otto di buku yang dia berikan kepadanya. Ternyata itu adalah kejadian masa lalu yang dialami Otto. Ibunya dihabisi oleh ayah angkatnya. Ibunya dihabisi bahkan dan juga tak memberinya makan. Ayah angkatnya menjualnya. Orang-orang itu mengambil darahnya. Sampai dia tak berani bersuara lagi dikarenakan sangat takut. Daisuke sangat kesal membacanya. Dia juga berada di dunia gelap, juga tak sekejam itu. Apalagi sama anak yang tak berdosa. Dia sangat marah. Daisuke ingin keluar membeli rokok. Dia mengajak Otto keluar bersamanya. Tapi rokok miliknya sudah tak dijual di Jepang. Lalu Daisuke berniat membelikan buku baru untuk Otto. Dan membuatkan gantungan agar buku itu bisa dia tulis kapan saja. Daisuke yang biasa cuek dengan anak kecil dan sekarang mendadak perhatian karena dia sangat terharu dengan yang terjadi dengan gadis kecil ini. Daisuke sempat curiga dengan sosok wanita yang baru saja berkunjung ke toko Chiharu. Dan firasat Daisuke ternyata benar, bahwa sosok wanita itu adalah Kawashima yang ternyata merubah penampilannya. Malam harinya Daisuke kembali berdiskusi dengan Chiharu. Chiharu lalu menceritakan hasil investigasinya. Jika Otto tak memiliki hubungan dengan Kyoko. Daisuke berkata, penduduk Daigyogai rata-rata merupakan para pelarian dari Jepang. Dia pun merasa Otto akan diincar dan diculik kembali. Bisa saja Otto diculik dan diseludupkan dan dijual ke sana. Tiba-tiba lampu rumah padam. Daisuke menyuruh Chiharu untuk ke ruang bawah tanah. Dia akan mengambil Otto. Ternyata anak buah Adele sudah masuk ke dalam rumah. Dengan instingnya yang kuat, orang-orang bersenjata itu dengan segera dilumpuhkan. Para cunguk ini melihat rekannya telah dilumpuhkan dan melihat pipa gas dalam keadaan terbuka di dapur. Mereka pun tidak bisa menggunakan senjata api. Daisuke muncul dan menghajar orang-orang ini. Saat mereka sadar gas itu hanya tipuan, mereka mulai menembak. Tapi Daisuke sangat cepat. Dia dengan gampang menghabisi orang-orang ini dengan pistol rampasannya. Ternyata Kawashima telah menyandera Otto dengan pisau di lehernya. Karena ragu ingin menembak, ia malah diserang duluan dengan pisau bius milik Kawashima. Chiharu yang melihat ini lalu mengaktifkan semua jamnya untuk menarik perhatian. Semua warga pun berdatangan ke tempat itu. Kawashima pun segera kabur dari sana dan membawa Otto.
Di gedung penguasa kota, ternyata inilah kenapa Adele mengincar dan sangat menginginkan Otto. Semakin tinggi tingkat trauma seorang anak, semakin bagus darahnya untuk memproduksi narkoba ciptaan terbarunya. Setelah darah Otto dihisap sampai kering, nanti maka akan digantikan dengan anak-anak yang lainnya. Daisuke pun sadar dari pingsannya. Dia tak menyangka racun pisau itu lumayan kuat. Dia sudah tak sadarkan diri selama 2 hari. Chiharu berkata akan melaporkan penculikan ini kepada polisi, tapi Daisuke mengatakan itu tak menyelesaikan masalah. Lalu para pemilik toko sebelah mengantarkan makanan untuk Otto. Mereka menyukai gadis kecil itu. Itu yang membuat Daisuke ingin segera menyelamatkan gadis kecil ini. Dia tak yakin polisi bisa membantu di kasus Daigyogai. Daisuke merasa punya tanggung jawab terhadap gadis kecil ini. Dia akan meminjam senjata Chiharu lebih lama. Bukankah Chiharu ingin mendengar suara Otto lagi? Daisuke pun menemui Yoshiharu dan ingin mendapatkan informasi banyak tentang musuhnya. Dia juga membeli amunisi dari seorang penjual bunga yang nyentrik. Orang ini merasa terhormat. Barangnya dibeli oleh seorang legenda Jigen Daisuke. Bahkan ia memberikan bonus amunisi untuk magnumnya. Ternyata Daisuke mengenal Adele. Wanita ini adalah buronan Interpol, mantan ketua geng di salah satu wilayah di Asia Tenggara. Wanita ini sangat mengerikan. Dia tak menyangka wanita ini ada di sini. Juga ada informasi tentang Kawashima, si asasin 1000 muka. Yoshiharu juga memberitahu Daisuke jika Kenzo telah tewas dihabisi oleh orang ini. Dan juga ada banyak tentara bayaran di markas Adele. Yoshiharu berkata peluang Daisuke sangat kecil. Walaupun begitu, Yoshiharu tetap mendukung Daisuke agar bisa menang melawan kelompok penguasa kota Daigyogai itu. Lalu mobil Daisuke pun melaju menuju kota Daigyogai. Sementara itu, kelompok biadab itu mulai menyedot darah anak-anak yang lain. Terlihat wajah anak-anak di sana ketakutan dan sangat traumatik. Dan itu sengaja dilakukan agar kualitas darah anak-anak ini semakin baik untuk narkoba jenis baru mereka. Sementara Chiharu tetap berusaha memperbaiki senjata Daisuke. Daisuke pun tiba di wilayah Kainobori, area luar Daigyogai. Orang-orang Adele sudah di sana mengintainya. Kedatangan Daisuke membuat sirine bahaya mulai dibunyikan. Semua pekerja dan penduduk di sana langsung masuk ke rumah. Para tentara bayaran Adele tengah bersiap-siap untuk menghadapi Daisuke. Yuri langsung berlari menemui kekasihnya Kawashima, meminta agar dia tak melakukan ini. Dia mengkhawatirkan keselamatannya. Lawannya adalah Jigen Daisuke. Namun Kawashima berjanji ini akan jadi yang terakhir. Setelah ini dia akan kembali menemui Yuri. Kawashima memberitahu bosnya Jigen Daisuke sudah datang. Adele pun akan bersiap-siap. Jika orang itu tewas di tempat ini akan lebih terkenal di dunia bawah. Jigen pun berjalan dengan santai. Dia sampai di bar Yamatomi. Dia langsung berhadapan dengan orang-orang bayaran Adele. Salah satunya ada yang mau menyerangnya secara diam-diam. Dia melihat banyak orang-orang yang menyamar di pasar. Tapi tak ada yang lolos dari mata dan senjatanya Daisuke. Sangat pantas orang ini dijuluki legenda. Ratusan peluru memberondongnya. Tapi seperti mereka hanya menembaki sesosok hantu. Dan dengan cepat peluru telah bersarang di tubuh mereka masing-masing. Karena terlalu banyak orang yang mengepungnya, Daisuke pun kesal. Akhirnya Daisuke pun sampai di depan gedung penguasa kota. Tentara bayaran pun keluar semua. Sekarang Daisuke mulai kesulitan, tapi dia masih mampu menghadapi orang-orang ini. Ia lalu merebut senjata otomatis. Orang-orang ini mulai melempar granat. Semakin banyak tentara yang keluar. Daisuke merasa pistolnya ini tak bisa mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Tiba-tiba sebuah bus menerobos masuk. Chiharu datang menghalangi pandangan tentara. Ternyata Chiharu terluka. Dia mengantarkan magnum kombatnya kepada Daisuke. Chiharu tahu Daisuke sangat merindukan senjata kesayangannya ini. Dan magnum kombat pun meletus. Dengan teman lamanya ini, Daisuke tak terhentikan. Daisuke menaiki tangga. Dan tentara-tentara ini tak bisa menghentikannya. Lalu Daisuke tiba pada sebuah ruangan. Dengan lampu yang sengaja diredupkan, Kawashima sudah menunggunya di sana, agar Daisuke terbatas jarak pandangnya. Daisuke sempat kewalahan untuk melawan Kawashima. Daisuke tak bisa memakai mata normal, melainkan insting pendengarannya. Kawashima sangat cepat dan mematikan, dan Daisuke sempat memujinya. Sayang kemampuan Kawashima digunakan pada tempat yang salah. Pisau pun terbang kembali dan mengenai sebuah tabung gas. Daisuke menembak ke atas. Bersamaan sebuah peluru dikirimkan tepat ke tubuh Kawashima, dan dia pun tewas. Daisuke pun sampai di labor, dan dia sangat marah. Orang-orang ini menggunakan anak-anak kecil untuk bisnis haram mereka.
Daisuke berhasil sampai di lantai paling atas, tempat Adal berada. Adal memintanya berhenti, sangat ingin menembaknya. Ternyata Adal menggunakan Oto sebagai tameng. Dia heran kenapa Jigen Daisuke memakai senjata tua Magnum Combat di setiap pertempurannya. Daisuke menjawab, rekannya kehabisan peluru. Adal pun berkata, dia akan memberikan kehidupan layak kepada Oto. Dan berkata Daisuke tak usah ikut campur dan pergilah dari kotanya. Daisuke pun mendengar gadis kecil ini bicara. Dia menolaknya. Adal tak akan bisa membuat gadis kecil ini tersenyum. Lalu dia menjauhkan Oto. Adal lalu memberikan sebutir peluru dan melemparkannya. Dia menantang Jigen Daisuke untuk berduel dengannya. Adal berkata jika kursi roda ini menyentuh tembok, duel dimulai. Adal terpental ke belakang, terkena tembakan Daisuke. Wanita ini mengakhiri hidupnya dengan sebuah senyuman. Melihat kematian penguasa kota, Yuri pun menangis. Ini berarti juga kekasihnya telah meninggal. Kemudian Daisuke menghampiri gadis kecil itu dan membawanya pulang. Di akhir cerita, terlihat Daisuke sedang memanggang daging untuk dihidangkan ke Chiharu. Oto keluar dari kamarnya dengan berpenampilan feminim menuju meja makan. Mulai saat ini dia akan mengadopsi Oto. Nenek ini sangat bahagia. Chiharu mengatakan agar tak meniru cara makan Daisuke, dan Oto pun tersenyum lebar mendengarnya. Daisuke pun pergi dari sana, karena urusannya dengan Magnum Combatnya sudah selesai. Dia tak menyangka akan kembali beraksi di Jepang. Daisuke dengan santainya tidur-tiduran, menunggu jemputannya, dan film pun tamat.